Oke, selamat siang Pak. Saya hormati Bapak Manajer, untuk rekan Bapak Ibu. Hari ini kita ke topik sadar budaya resiko mengenai off-farm resilience, yaitu menghadapi ketidakpastian produksi dengan strategi yang terukur. Tujuannya adalah konsep dasar dan standar internasional, memahami konsep dasar dan menaraskan manajemen risiko dengan standar internasional. Yang kedua, pemetaan titik kritis, memetakan titik kritis risiko di setiap tahap proses pengolahan. Yang ketiga, strategi pencegahan kerugian, susun strategi pencegahan kerugian akibat kerusakan mesin, penurunan rendemen dan kendala pasokan. Yang keempat, K3, lingkungan dan energi, memahami peran K3, pengelolaan lingkungan dan efisiensi energi dalam operasional. Mengapa topik ini penting? Dampak nyata di lapangan, kerugian operasi yang muncul dari akumulasi masalah kecil yang tidak tahan jadi downtime proses untuk turun dan keterlambatan distribusi langsung mempengaruhi profit perusahaan. Konsep dasar risiko harga PS risiko, issue, uncertainty, ketidakpastian yang belum pasti dampaknya perlu dipantau dan diantisipasi secara proaktif. Karakteristik konstruksi kesehatan farm bergantung pada alam, inflasi tinggi, proses berantai, padat karya, padat aset, dan energi. Perbandingan risiko antar komoditas. Komoditas seperti bahan baku kelapa sawit cepat membusuk, kadar minyak bervariasi. Karet yang kering pengaruh oleh cuaca, mudah menggumpal. Kopi dan kakao mudah rusak akibat suhu dan kelembapan. Kadar gula berubah seiring waktu panen. Teh, kualitas bergantung waktu panen dan pengeringan. Risiko utamanya adalah penurunan mutu akibat perubahan pengolahan, kesulitan menyeragamkan kondisi terbaku, penurunan rasa dan fisik, penurunan kadar gula, kesulitan proses pemurnian, perubahan rasa dan warna produk. Pengertian manajemen risiko proses estimasi risiko stasiun Indonesia menilai penanganan dan memantau kejadian dapat mengganggu pencapaian tujuan usaha. Tujuannya untuk melindungi aset dan sumber daya manusia, menjamin kelancaran produksi, meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang. Keempat, memenuhi peraturan dan standar yang berlaku. Kelima, mewujudkan usaha yang berkelanjutan. Dampak risiko terhadap usaha, dampak risiko tidak ditangani, itu finansial, hukum, operasional, sosial, dan reputasi. Pemetaan risiko bahan bakar, ada risiko kualitas pasokan, kontaminasi dan kerusakan, keterpenggusuran. Pengertian rendemen, perbandingan jumlah produk jadi yang dihasilkan dengan pertanggung digunakan dalam proses produksi. Penyebab penurunan rendemen, kesalahan pengaturan proses produksi, kebocoran pada saluran dan peralatan, pembuangan bahan yang masih dapat dimanfaatkan, penurunan kinerja mesin, mutu bahan baku yang tidak konsisten. Pemetaan risiko produk jadi dan distribusi. Risiko tidak berhenti setelah produk selesai. Produk jadi dan proses distribusi juga menghadapi berbagai ancaman yang perlu dipetakan dan dikelola secara sistematis. Risiko produk jadi, penurunan mutu di gudang, tipu tidak disiplin, keterlambatan distribusi, komplain, retur, dan biaya tambahan. Matriks penilaian tingkat risiko. Ada yang tinggi, sedang, yang rendah, dampak ringan, risiko sedang, risiko rendah, dampak sedang, dampak berat. Yang sangat tinggi harus segera ditangani dengan prioritas tertinggi. Yang sedang dikelola secara rutin dan dalam operasional harian. Tinggi perlu penanganan secara lebih dekat. Yang rendah cukup dipantau secara berkala. Strategi penanganan dan mitigasi, preventive maintenance, jual time aset kritis, spare part kritis, root cause analysis, mendukung keempat. Pengendalian rendemen, tetapkan standar rendemen, pengumpulan dan pasokan rutin, bandingkan dengan standar, analisa pengguna, perbaikan dan pencegahan. Mitigasi logistik, alternatif pemasaran armada, buffer stok berupa jadwal pengiriman kualitas, koordinasi harian, rencana cadangan. Ketiga, lingkungan dan kepatuhan, jenis risiko kecelakaan, terkena bagian mesin berat, terpapar pandemia, jatuh dan tempat tinggi atau pleset, terpapar suara bising atau itu. Pengelola lingkungan dan limbah cair, limbah padat, limbah gas. Langkah penanganan yang terukur, mengurangi sumber, memanfaatkan kembali, mengolah sesuai standar, memantau secara rutin.
Kepatuhan terhadap peraturan. Risiko kepatuhan bagian terpisahkan dari sistem manajemen. Risiko yang muncul tidak memenuhi persyaratan tujuan usaha, melanggar aturan pengelolaan lingkungan, tidak mematuhi ketentuan keselamatan kerja, dan menyimpang dari standar produk yang berlaku. Integrasi seluruh sistem manajemen, eliminasi substitusi, rekayasa teknik, administrasi, alat pelindung. Integrasi seluruh sistem manajemen, penyatuan sistem untuk hasil yang maksimal. Ada standar ISO yang dibahas dapat digabungkan menjadi satu kerja yang terintegrasi. Aspek yang dikelola untuk produk hasil 91, tujuannya memuaskan pelanggan dan jaga dijual. Lingkungan ISO 14001 menjadi alat dan aturan. Keselamatan kerja ISO 14001 menjaga keamanan kerja. Efisiensi energi ISO 551 menjaga keterlibatan usaha, manajemen risiko. Langkah-langkah tidak lanjut buat peta risiko unit, cara pemeliharaan, target, sempurnakan prosedur, evaluasi berkala. Keunggulan yang akan diperoleh akan menyiapkan dari penerapan manajemen risiko, 40% penurunan kerugian, 20% efisiensi energi, 45% keselamatan kerja. Daftar pusaka ini izin sampaikan kebiasaan usaha tidak hanya ditentukan oleh hasil produksi yang melimpah, tapi juga oleh kemampuan kita mengelola segala kemungkinan yang dapat mengganggu jalannya usaha. Ini Pak untuk hari ini tentu kita tadi mengenai sadari. Terima kasih.